Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pelajaran biologi di hari Rabu. Semoga anak-anak di sini Poli Pampa selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Oke, yang kameranya belum dinyalakan, tolong dinyalakan. Oke, ya. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas tentang kingdom Plantae ya. Itu sudah sampai spermatopita. Dari minggu-minggu sebelumnya juga kita udah bahas Biropita dan Pterodopita. Oh, Pterodopita pakai video ya, yang ibu kasih tugas itu. Terus kita zoom materi spermatopita. Dan sekarang ini kita mau masuk materi baru, yaitu kingdom Plantae. Agak sedikit banyak, tapi hari ini ibu mau bahas yang tentang invertebratanya saja. Oke, ibu share screen ya. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kita bahas tentang kingdom Animalia atau hewan ya. Oke, ini adalah film-film dari Animalia. Jadi nanti di kingdom Animalia kalian akan mempelajari 9 film dari Animalia. Itu ada Porifera, Colenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Coba satu orang pimpin berdoa untuk teman-temannya. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Coba yang cowok. Fayas deh, Fayas. Baik semuanya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fayas. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Nah, jadi dari kingdom Animalia, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri, struktur, reproduksi, klasifikasi, dan juga peranan. Sama aja ya kayak pembelajaran sebelumnya, pasti nggak jauh-jauh dari 5 poin ini. Oke, ini adalah ciri umum Animalia. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari kingdom Plantae. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan dari kingdom Plantae dan kingdom Animalia? Berdasarkan ciri-cirinya. Ayo, ada yang mau jawab? Yang mau, boleh. Ayo, perbedaan dari kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Kira-kira apa aja perbedaannya? Masih ingat nggak ciri-ciri kingdom Plantae? Animalia nggak ada klorofilnya. Oke, tidak ada klorofilnya, benar ya. Apalagi? Plantae itu autotrof, kalau Animalia heterotrof. Oke, benar sekali. Ada lagi? Animalia bergerak aktif, Plantae enggak. Oh iya, benar. Ada lagi? Plantae punya dinding sel. Oke. Lagi, ada lagi? Udah, nggak ada lagi nih. Ya benar ya, itu yang sudah disebutkan sama Fayas dan Aulia. Ciri-ciri, perbedaan ciri dari kingdom Plantae dan Animalia. Nah, kita sekarang belajarnya tentang kingdom Animalia ya. Yang pertama dia multiseluler, ciri-cirinya. Berarti dia bersel banyak. Eukaryotik dia punya inti. Heterotrof dia berarti tidak bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Karena dia harus bergerak, harus mencari supaya dia bisa mendapatkan makanan dan bertahan hidup ya. Dan tentu saja dia bergerak aktif ya. Kesana kemari berenang gitu ya. Terus dia juga tidak memiliki dinding sel ya. Nah, jika dilihat dari ada atau tidaknya vertebrate, tahu vertebrate kan? Vertebrate apa yo? Belakang. Ya tuh tulang belakang. Jadi Animalia itu dibagi menjadi invertebrata atau avertebrata sama aja ya. Dan vertebrata, jadi dibagi menjadi yang tidak punya tulang belakang dan mempunyai tulang belakang. Nah, pembahasan hari ini kita bahas yang invertebrata dulu, oke? Ya. Oh, di sini ada ciri-ciri umum dari invertebrata. Jadi di sini ada tabel perbedaan dari film-film Animalia, kelompok invertebrata. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Perbedaannya itu berdasarkan simetri tubuh, lapisan tubuh, dan bagaimana mereka bereproduksi. Oke, di sini ada Porifera dan Coelenterata, simetri tubuhnya itu radial. Apa sih radial itu? Ayo, kalian pernah belajar kan pas SD simetri tubuh? Radial, bilateral. Ada yang tahu radial itu seperti apa? Ayo, Aulia, tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Raihan, ada Raihan? Ya, nggak ada. Salwa Fakira? Tahu? Apa sih itu radial?
Nggak tahu. Jadi radial itu, simetri tubuh radial itu berarti dia bisa dapat dibelah dari berbagai arah. Jadi nggak cuma satu arah, nanti ada gambarnya ya setelah slide yang ini. Nah itu dia, dari porifera dan salanterata itu adalah radial ya simetri tubuhnya. Sedangkan dari platyhelminthes ke arthropoda itu bilateral. Nah kalau bilateral itu berarti dia hanya bisa dibelah satu arah. Oke. Bentar ya, ada gambarnya kok, tenang. Terus lapisan tubuh, ada diplobatik dan triplobatik, apa nih bedanya? Ada yang tahu? Coba ibu mau nanya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Devina, ada Devina nggak? Iya bu saya. Ya, apa bedanya diplobatik dan triplobatik? Ya. Apa bu? Kurang jelas saya. Perbedaan diploblastik dan triplobatik. Apa? Diploblastik dan triplobatik. Lapisan tubuh. Saya tahunya kalau diploblastik dia menghasilkan dua lapisan tulang pertama. Kalau triploblastik mengembangkan rongga tubuh, saya tahunya itu doang. Sekarang ada yang mau berpendapat selain Devina? Laroy, nih ibu belum pernah dengar suaramu nih. Laroy, tahu nggak kamu perbedaan diploblastik dan triplobatik? Enggak bu. Nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Oke bu. Bu kalau triploblastik hewan yang memiliki dua lapisan. Ya, siapa itu jawab? Kalau Hawa, iya benar. Kalau triplobatik Shopee, kenapa? Siapa tuh? Tiga bu. Pendek. Nah, iya. Yang mana pendek? Yang mana shorty? Ini siapa ya? Barusan. Isnya pasti. Ya benar ya, tadi yang dikatakan sama Salwa. Kalau diploblastik, berarti lapisan tubuhnya itu ada dua. Nah, kalau tri itu kan tiga ya, berarti lapisan tubuhnya itu ada tiga. Nah, reproduksi porifera itu secara seksual dan aseksual ya. Kalau seksual berarti dia menghasilkan gamet. Kalau aseksual dia bisa bertunas dan fragmentasi. Ya, gitu ya. Kalau salanterata, dia juga bereproduksi secara seksual dan aseksual. Platyhelminthes juga seksual dan aseksual. Nah, di sini ada hermaprodit nih. Seksual dan dia dalam kurung hermaprodit. Ada yang tahu hermaprodit apa? Ayo, Gamali? Gamali ada orangnya? Kenapa bu? Ya, hermafrodit. Apa itu hermafrodit, Gamali? Nggak tahu bu. Oke, nggak apa-apa. Nandika? Ada Nandika? Nandika nggak ada. Yola? Yola? Ya, hermafrodit apa ya Yola? Nggak tahu. Ya udah, jadi hermafrodit itu berarti dia individunya, dalam satu individu itu dia memiliki dua alat kelamin ya, gitu ya. Ini dicatat loh ya, Ibu nerangin. Oke? Biar nanti pas ujian pada bisa jawab, oke? Nah, ini juga ada Helminthes, dia bereproduksi secara seksual. Terus Annelida secara seksual. Rata-rata ini seksual ya, dan juga aseksual, yaitu dengan fragmentasi. Kalau fragmentasi tahu nggak apa itu? Ayo, kalau fragmentasi apa? Ya pas tubuhnya dibelah bisa jadi individu baru. Oke, Faiz, terima kasih jawabannya. Benar sekali ya. Fragmentasi itu kalau dia berbelah, dia bisa jadi individu baru. Oke, itu adalah ciri-ciri umum dari invertebrata. Nah, ini dia yang tadi radial simetri dan bilateral simetri. Ya, kalau radial ini dia bisa dibelah dari berbagai arah ya. Tuh, gak cuman dari satu sisi saja, tapi dia bisa dari berbagai arah. Nah, kalau bilateral ini cuman satu ya. Ini contohnya pada serangga. Ini bintang laut. Oke. Nah, ini tadi ya lapisan tubuh yang tadi dijelaskan oleh Aulia ya tadi ya, jelaskan. Apa Salwa? Ya itu jadi ada diploblastik dan triploblastik ya. Kalau diploblastik dia terdiri dari dua lapisan, yaitu ada ektoderm dan juga endoderm. Nah bagian tengahnya ini itu adalah selaput lendir yang disebutnya adalah mesoglea ya. Kalau yang triploblastik itu ada tiga, ada ektoderm di lapisan luar, terus ada mesoderm yaitu lapisan tengah, dan dia ada endoderm lapisan dalam. Itu ya perbedaan triploblastik dan diploblastik. Oke, ini adalah macam-macam dari reproduksi aseksualnya. Ya, kalau ini contohnya ini adalah dari porifera. Ya, pasti sering lihat dong porifera bentuknya. Ya, jadi dia itu reproduksi aseksualnya dengan budding atau tunas ya. Nah, tunasnya itu dia ada di sudut-sudut bagian apa namanya? Induk. Jadi di sudut-sudut gini lah ya. Nah, nanti
sudutnya ini dia tunasnya ini dia akan lepas. Nah, pas lepas itu dia akan mencari substrat yang bagus, yang baik buat dia tumbuh dan akhirnya menjadi individu baru. Nah, ini juga ada dari planaria ya. Planaria itu cacingnya dia nih kalau dibelah, misalkan kamu mau belah bagian kepalanya. Nah, bagian kepalanya ini nanti akan terbentuk individu yang baru lagi ya. Terus kalau kamu mau potong bagian ekor, dia juga akan terbentuk individu yang baru gitu ya. Itu namanya fragmentasi. Sama kayak bintang laut. Kalau bintang laut salah satu lengannya ini dipotong, dia akan menghasilkan individu yang baru juga. Itu ya, paham ya? Oke, ini ada lagi ciri umum vertebrata. Oke, ini kita bahas ciri-ciri umumnya dulu ya. Nih, vertebrata berarti pastinya punya tulang belakang ya. Punya tulang belakang. Terus otaknya dilindungi tulang tengkorak atau kranial. Terus dia memiliki kepala, leher, badan, dan ekor. Ya, kadang ada juga yang tidak punya leher. Ada juga yang tidak punya, jadi dia menyatu ya antara kepala dan badan itu dia menyatu. Terus bentuk tubuhnya itu simetris bilateral. Ya, jadi dia bisa cuman satu arah ya di belahnya itu. Organ-organ tubuh sudah terspesialisasi dengan baik, makanya kalau vertebrata ini disebutnya hewan tingkat tinggi. Nah, terbagi menjadi 5 kelas, ada pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kalau disingkat ini ngafalinnya itu param ya, pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Oke, ini adalah ciri umum pembeda ya, dari tabel perbedaan dari kelas-kelas vertebrata. Ini ada pisces. Pisces itu bagian tubuhnya kepala, badan, dan ekor ya. Dia punya kepala. Amfibi juga ada kepala, badan, dan ekor. Nah, kalau reptil dia punya leher ya, kepala, leher, badan, dan ekor. Terus juga aves. Aves itu ada kepala, leher, badan, dan ekor. Dan mamanya juga punya kepala, badan, leher, badan, ekor. Oke. Nah, untuk permukaan tubuhnya, kalau pisces itu dia pasti bersisik ya. Pisces itu ikan ya. Ikan itu pasti bersisik dan dia juga berlendir. Nah, untuk amfibi itu kulitnya lunak, berkelenjar, dan dia selalu basah. Karena dia hidup di 2 tempat ya, air dan juga di darat. Nah, kalau reptil, tubuhnya itu tertutup sisik dan mengandung keratin. Makanya kalau kita lihat komodo atau kadal itu dia mengkilau-mengkilau gitu ya, shining. Nah, itu ada dia mengandung keratin. Kalau aves, dia tertutup bulu. Ya, bulu. Ya, kalian tahu ya, bulu. Dan mamalia ditutupi dengan rambut. Jangan salah ya, antara rambut dengan bulu. Kalau bulu hanya dimiliki oleh aves atau juga ayam. Nah, kalau mamalia itu adalah rambut. Jadi kalau misalkan kalian bilang bulu kucingnya rontok, itu bukan bulu ya, itu rambutnya ya. Oke. Terus alat pernafasan, pisces itu dengan insang, amfibi, reptil, aves, mamalia dia dengan paru-paru, tapi kalau amfibi karena dia bisa di 2 tempat, jadi dia bisa dengan kulit juga ya bernafasnya. Suhu tubuh, pisces, amfibi, reptil itu polykiloterm, sedangkan aves dan mamalia itu homoiterm. Apa ini bedanya polykiloterm dan homoiterm? Ya, ibu mau polikilo itu dingin, kalau homo itu panas bukan? Ya, Aulia ya? Iya bu. Oke, iya itu dia. Benar ya, jadi kalau misalkan polykiloitem itu, dia suhunya itu berubah-ubah sesuai dengan lingkungan. Kalau homo itu kan berarti sama ya, berarti suhunya itu tetap dia tidak berubah-ubah. Jadi kalau homo itu dia berdarah panas, sesuai dengan yang Aulia bilang, kalau polykiloitem itu berdarah dingin. Oke, untuk ruang jantung, pisces itu punya 2 ruang, punya 1 atrium dan 1 ventricle. Jadi peredaran darahnya itu peredaran darah tunggal ya, karena darah hanya 1 kali melewati jantung. Nah, kalau yang amfibi ini ada 3 ruang, jadi ada 2 atrium dan 1 ventricle. Jadi darahnya itu 2 kali melewati jantung. Nah, tapi darah kotor dan darah bersihnya itu dia bercampur dalam 1 ventricle ya. Dia termasuk peredaran darah ganda. Nah, untuk reptil, aves, dan mamalia dia punya 4 ya, berarti dia melewati 2 kali, darahnya itu 2 kali melewati jantung gitu ya. Nah, ini tuh ada sistem peredaran darahnya. Fertilisasinya itu ada eksternal dan internal. Ayo, apa yang dimaksud dengan fertilisasi eksternal dan internal? Kalau eksternal, fertilasinya di luar, kalau internal di dalam. Siapa itu yang jawab? Jeremy. Di luar apa nih, Jeremy? Maksudnya di luar ketemunya ovum dan spermanya. Oh iya, oke. Benar ya, itu ya yang dikatakan Jeremy. Jadi kalau fertilisasi eksternal itu dia ada di luar. Jadi sel telur dan sel spermanya itu dia bertemu di luar tubuh induk betina ya. Jadi dikeluarkan dulu sel spermanya, lalu bertemu dengan sel ovum di luar ya, di luar tubuh. Kalau internal dia sudah pastinya di dalam ya, di dalam tubuh induk. Jadi dia bertemu melalui peleburan sperma dan ovum. Oke. Untuk reproduksinya, pisces itu dia ada ovivivipar, ovovivipar, dan vivipar. Ayo, bedanya apa nih? Ovovivipar, vivipar. Ada yang masih ingat? Ovivipar bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur dan lahir. Ya, betul sekali Aulia itu ya. Kalau amfibi dia reproduksinya dengan ovipar, berarti dia bertelur ya. Kalau reptil ada yang reproduksinya ovipar dan ovovivipar. Contoh reptil yang ovovivipar itu apa ya?
Ada yang tahu nggak? Ular bor. Ya, betul. Oke, untuk Aves dia tentu saja ovipar ya, bertelur. Dan mamalia itu pasti melahirkan. Oke. Itu dia tadi dari ciri-ciri umum vertebrata dan invertebrata. Ini adalah hewan-hewan dari vertebrata ya. Ada pisces, ikan, burung itu Aves, terus amfibi itu katak atau kodok. Terus reptil itu ada ular, ada komodo dan sebagainya. Mamalia itu banyak ya. Ada singa, sapi, kambing, kucing dan lain-lain. Oke. Ini ada kuis ternyata. Sorry. Ayo, silakan jawab. Ada yang mau jawab nih? Di bawah ini yang bukan merupakan persamaan karakteristik ciri dunia hewan dengan dunia jamur. Wah, ini dikaitkan dengan jamur. Kita sudah belajar jamur dari minggu-minggu yang lalu ya. Ayo, ada yang tahu jawabannya? Tidak terdapat klorofil. Tidak terdapat klorofil. Pertanyaannya yang bukan, Payas. Oh iya. Mempunyai dinding sel. Ya, siapa itu jawab? Jeremy ya? Jeremy. Ya, betul lagi Jeremy ya. Jadi jawabannya itu yang B ya, mempunyai dinding sel. Oke, terima kasih Jeremy. Nah, kita bahas tentang vertebrata. Jadi banyak film-film vertebrata yang akan kita bahas hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Oke, yang pertama, hewan dari vertebrata itu adalah porifera. Ya, porifera itu adalah hewan berpori. Pasti sering nonton SpongeBob ya. Jadi SpongeBob itu adalah porifera. Ya, karena dia sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan pori-pori, makanya dia disebut dengan hewan berpori ya. Nah, dia itu termasuk parazoa. Jadi parazoa itu di mana dia sel-selnya itu tidak membentuk jaringan ya. Nah, terus untuk proses metabolismenya dilakukan oleh sel-sel. Ya, jadi karena kan jaringan itu kan berasal dari kumpulan sel-sel ya, tapi sel-selnya itu tidak membentuk jaringan sehingga proses metabolismenya dilakukan oleh sel-sel. Nah, ini adalah struktur tubuh dari porifera. Ya. Ini yang paling atas itu adalah osculum. Ya, lubang di atas itu adalah osculum untuk keluar zat-zat. Nah, zat-zatnya itu bisa ada makanan, minuman dan lain-lain. Nah, terus ini adalah ostia. Jadi, zat-zat yang masuk itu maksudnya zat-zat yang kayak makanan, air itu akan masuk melalui lubang ostia ini. Ya. Ini ostia. Jadi kalau misalkan dia satu lubang ini namanya ostia, tapi kalau banyak dia disebutnya ostium ya. Ini terdapat di seluruh permukaan tubuh. Nah, terus yang di tengah ini, rongga di tengah ini namanya spongosol. Jadi kalau misalkan ada zat-zat kayak makanan, air, sel-sel sperma gitu-gitu, dia masuk ke dalam lubang ostia. Nah, terus dia masuk ke moluska. Film yang ketiga, moluska atau hewan lunak. Hewan lunak moluska itu ada apa aja ya? Ada yang tahu hewan-hewannya? Ini biasanya Siput kalian... bukan, Bu? Ya, siput. Terus apa lagi? Ini biasa banget kalian makan nih kalau dari moluska ini nih. Selain siput ada apa lagi ayo? Apa? Kerang, Bu. Kerang. Terus ada apa lagi? Apa? Cumi. Cumi. Apa tadi kamu bilang? Lintah. Lintah? Bukan. Oke, gak apa-apa. Ya, jadi kalau moluska ini contohnya itu tadi ya. Wah, pencet. Nah, ciri-cirinya dulu deh. Ciri-cirinya itu dia punya cangkang dari zat kapur untuk melindungi dirinya ya. Kalau misalkan ada ancaman, dia punya cangkang untuk melindungi dirinya. Habitatnya di air tawar, laut dan darat. Terus dia triple basic dan selomata. Ya, jadi dia punya rongga. Terus permukaan tubuhnya berlendir pastinya ya. Kita tahu kerang gimana. Terus reproduksinya seksual, fertilasi internal dan bertelur. Sebagian memiliki kelamin ganda atau hermafrodit dan peredaran darahnya tertutup. Gitu ya. Nah, ini adalah kelas-kelas dari moluska. Nih, ini yang kalian sering makan ya pasti ya. Ada kerang hijau, kerang darah. Terus ini ada tiram mutiara ya. Mutiara yang sebagai perhiasan itu. Dia cirinya itu adalah bentuk kaki pipi seperti mata kapak ya. Nah, kalau misalkan Pelesipoda ini, dia kan cangkangnya itu kan ada dua ya. Nah, itu yang ini disebut hewan bivalvia karena memiliki cangkang yang kembar. Oke. Terus ada gastropoda. Nah, gastropoda ini dari gastro itu artinya perut, dan poda itu kaki. Dia menjadikan perut sebagai kaki ya. Nah, contohnya tadi cumi-cumi, ada sotong, ada gurita ya. Tuh. Terus ada lagi Ampineura atau Polyplacopora, sama aja. Dia hewannya berkaki pipi, memiliki cangkang berjumlah 8 dari zat kapur. Nih, cangkangnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia punya mulut di kepala, tapi tidak punya tentakel maupun mata ya. Contohnya ini Chiton sp. Terus ada kelas moluska. Maksudnya
ya, yaitu adalah scapoda. Jadi dia bentuknya itu kayak trompet ya, panjang. Nah, terus alat geraknya itu berupa kaki yang kecil. Contohnya itu Dentanium vulgare, ini gambarnya ya. Nah, itu dia. Oke, manfaat moluska. Manfaat moluska yang merugikan itu pastinya sebagai hama bagi tanaman ya. Kayak bekicot, keong sawah itu sering banget jadi hama buat padi, buat tumbuhan, jadi karena mereka makanin. Terus untuk peranan yang positifnya itu bisa dijadikan sumber makanan ya, kayak makanan seafood gitu. Ada kerang hijau, sotong, ada cumi, dan lain-lain. Terus untuk perhiasan mutiara kerang pasti kalian punya ya, mutiara, pernah lihat mutiara. Nah, mutiaranya itu ternyata berasal dari kerang ya. Nah, ini di sini adalah lapisan dari kerang Pictada margaritifera yang menghasilkan mutiara ya. Jadi di sini ada 3 lapisan. Ada periostracum, ada lapisan primatik dan lapisan nacreas. Ini adalah lapisan-lapisan yang lapisan cangkang ya. Nah, di lapisan nacreas ini dia terdapat CO3 atau kalsium karbonat. Nah, terus di bawahnya ini ada mantel. Jadi di permukaan yang dekat cangkang itu ada epitel yang bisa menghasilkan cairan tertentu ketika ada zat asing yang masuk ya. Kalau misalkan zat asingnya masuk, dia masuk melalui mantel dan lapisan cangkang itu, lalu epitelnya ini dia akan mengeluarkan zat-zat kayak getah-getah gitu. Nah, nanti getahnya itu dia akan bercampur dengan kalsium karbonat atau CaCO3 yang ada di lapisan nacreas. Nah, nanti mutiaranya itu akan terbentuk di lapisan nacreas. Itu ya, proses terbentuknya mutiara. Oke, ini adalah arthropoda. Laba-laba ya. Jadi arthropoda itu adalah hewan yang memiliki kaki berbuku-buku ya. Jadi arthra itu ruas atau buku atau segmen, dan poda itu pasti artinya kaki ya. Ciri-cirinya kakinya beruas, berbuku atau bersegmen. Dan sistem reproduksi arthropoda umumnya terjadi seksual, namun ada juga aseksual, yaitu dengan parthenogenesis. Jadi parthenogenesis itu pembentukan individu baru tanpa melalui fertilisasi ya. Jadi bersifat steril individunya. Contohnya pada semut dan lebah. Nah, tubuhnya itu dibungkus oleh exoskeleton yang tersusun atas zat kitin ya. Peredaran darah terbuka dan tidak memiliki hemoglobin. Oke, ini adalah kelas-kelas dari arthropoda. Ada insekta. Insekta itu serangga ya. Ada arachnoidea, terus ada crustacea dan mirapoda ya. Nah, perbedaannya itu dari bagian tubuh, alat pernapasan, alat ekskresi, ciri khas, dan jumlah kaki. Kita pakai tabel aja ya biar gampang daripada yang tadi satu-satu. Jadi kalau bagian tubuh insekta itu ada kepala, cepal, toraks atau dada, dan abdomen atau perut ya. Jadi dia satu-satu ada kepala, dada, perut. Nah, kalau arachnoidea sama crustacea itu dia cepalotoraks. Jadi bagian kepala dan bagian dadanya itu dia menyatu. Terus juga dia punya abdomen atau perut ya. Kalau myriapoda itu dia punya kepala dan punya perut yang memanjang ya, dia tidak punya dada. Oke, untuk alat pernafasan, insekta sama myriapoda itu dengan trakea ya. Kalau arachnoidea itu dengan paru-paru buku, kalau crustacea itu insang ya. Alat ekskresinya itu rata-rata tubulus malpighi ya, kecuali crustacea pakai kelenjar hijau. Nah, ciri khasnya itu kalau insekta pasti punya sayap ya, punya 2 pasang sayap. Terus kalau arachnoidea itu punya alat sengat ya, sepasang pedipalus atau capit, dan spinneret. Spinneret ini biasanya di laba-laba untuk membuat benang ya, benang-benang itu yang buat rumahnya itu. Terus crustacea itu dia punya antena tapi hidupnya di air ya, dia ciri khasnya. Kalau myriapoda dia punya sepasang antena. Nah, jumlah kakinya kalau insekta itu ada 3 pasang, berarti dia ada 6 kakinya. Contohnya itu ada serangga ya. Terus arachnoidea itu ada 4 pasang, berarti kakinya ada 8. Contohnya itu ada laba-laba dan kalajengking ya. Kalau crustacea itu ada 5 pasang, berarti kakinya ada 10. Pada udang dan juga kepiting ya. Kalau yang myriapoda itu contohnya itu apa ya kemarin? Oh, lipan ya, lipan atau cluwing ya. Oke, ini adalah gambar-gambar dari contoh-contoh kelas ya. Nih ada laba-laba. Arachnoidea itu kan contohnya laba-laba dan kalajengking ya. Jadi di sini ada chelicerae. Chelicerae ini dia untuk alat penyengatnya.
Terus kalau untuk pedipalps, ini adalah pencapitnya, alat pencapitnya. Terus ini di bagian abdomen, ini sebenarnya ada yang namanya spinneret yang tadi Ibu bilang untuk membuat benang ya, benang yang dia gunakan untuk menangkap mangsa atau sebagai tempat tinggalnya. Oke, itu ya. Ini juga ada krustasea. Contohnya ini adalah udang, dia punya antena, 2 antena, hidupnya di laut. Terus insekta, ini pasti 2 pasang sayap. Ya, jadi ada sayap kanan, sayap depan, dan juga sayap belakang. Gitu ya. Ya, ini untuk yang Myriapoda. Myriapoda ini dia setiap segmennya itu dia punya 2 kaki ya. Itu dia, 2 kaki di setiap segmen. Nah, manfaat arthropoda. Jadi manfaatnya itu yang pertama adalah bisa dikonsumsi karena memiliki kandungan protein yang tinggi ya. Kayak udang, lobster, kepiting, rajungan itu bisa buat dikonsumsi. Nah, terus yang menghasilkan madu dan sangat bermanfaat bagi manusia itu contohnya lebah madu ya. Terus ada lagi sebagai kepompong ulat sutra. Jadi untuk membuat kain sutra ya. Nah, terus serangga-serangga yang biasa hinggap di bunga sangat membantu dalam penyerbukan tanaman. Ya, betul sekali. Secara biologis, serangga predator dapat memberantas hama tanaman. Wow. Itu ya, sangat membantu dalam dunia pertanian. Oke, ini adalah manfaat yang merugikan. Manfaat merugikan pastinya dia merusak tanaman ya, kayak belalang, terus wereng, terus juga ulat, itu dia merusak tanaman. Terus habis itu faktor perantara berbagai penyakit ya, berbagai macam penyakit kayak demam berdarah, cikungunya, malaria, gajah ini disebabkan oleh nyamuk ya sebagian besar. Terus ada caplak penyebab kudis seperti nyamuk dan kutu rambut. Terus juga dia sebagai parasit bagi manusia. Dan rayap itu kan dia makannya kayu ya, jadi dia bisa merusak bangunan. Terus krustasea kelompok isopoda itu dia bisa pengeboran kayu galangan kapal atau perahu. Wah, dia bisa merusak perahu ya. Oke, ini tadi pertanyaan kuis yang tadi sudah kita bahas. Laba-laba membuat sarang anyaman sutra yang dihasilkan oleh organ. Organ apa? Pada laba-laba. Siapa itu? Erika, Bu. Erika, iya betul sekali. Spinneret ya. Jadi spinneret ini fungsinya untuk membuat sarang anyaman sutra. Oke, ini masuk ke Echinodermata. Echino berarti dia berduri ya, hewan berduri. Derma yang berarti kulit, berarti hewan yang kulitnya berduri, memiliki kulit tubuh yang tersusun atas zat chitin. Bergerak dengan kaki amburakal. Jadi kaki amburakal itu dia bentuknya kayak tabung gitu, kecil-kecil dan dia banyak dan fungsinya juga untuk alat penghisap ya. Perkembangbiakannya secara seksual, terus juga aseksual secara fragmentasi. Nah, ini adalah kelas-kelasnya ya. Ada asteroide, ini adalah bintang laut. Ophiuridae ini adalah bintang laut yang raksasa, yang panjang. Terus Crinoidae, terus ada Echinoidae dan Holothuridae. Ini akan dibahas satu-satu. Nah, ini dia. Tadi ya, dalam bentuk tabel lagi ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau asteroide itu bentuk tubuhnya itu adalah bintang ya, seperti bintang dengan 5 lengan. Karena asteroide itu contohnya adalah bintang laut ya. Nah, terus untuk letak mulut dan anusnya, dia berada di permukaan oral dan anusnya di permukaan aboral. Hidupnya di sekitar pantai. Nah, kalau Echinoidae atau landak laut atau kalian sering lihat bulu babi, ya itu termasuk kelas Echinoidae. Ya, dia bentuk tubuhnya hampir bulat, gepeng, dipenuhi duri tajam seperti duri landak. Nah, itu hati-hati ya kalau misalkan kena durinya ya dari bulu babi. Nah, terus dia letak mulut dan anusnya dia di permukaan oral dan anusnya di permukaan aboral. Tempat hidupnya itu di sela-sela pasir atau bebatuan. Ya. Ini biasanya di laut yang dangkal juga, tapi banyak bebatuannya. Ya. Terus Ophiuridae. Nah, Ophiuridae ini adalah seperti bintang laut, tapi yang lengannya panjang. Ya, seperti yang tadi digambar, lengannya panjang. Jadi namanya bintang ular. Ya, karena lengannya panjang. Terus letak mulutnya itu di mulut di daerah oral dan tidak punya anus. Tempat hidupnya di sekitar bebatuan, rumput laut, atau dalam lumpur ya. Crinoidae itu contohnya lili laut. Nah, kenapa namanya lili? Karena dia bentuknya seperti tumbuhan ya, punya 5 lengan cabang. Nah, letak mulutnya itu adalah mulut dan anus ada di permukaan oral. Kalau tempat hidupnya dia menempel di batuan di dasar laut. Yang kelima adalah Holothuridae. Jadi Holothuridae ini pasti tahu ya, teripang yang bentuknya kayak mentimun, warnanya hitam. Pasti tahu ya kalau di laut itu ada teripang. Nah, teripang itu masuk ke kelas Holothuridae. Nah, jadi dia seperti mentimun, tidak punya lengan,
dia halus tapi dia berduri, tapi berdurinya halus gitu. Nah, letak mulut dan anusnya itu ada di ujung anterior dan posterior. Kalau yang tempat hidupnya ada di tepi pantai. Waktu itu ibu pernah nemu tripang waktu praktek, itu gede banget, bener-bener besar banget. Itu pertama kalinya ibu lihat tripang. Nah, terus ini ada manfaat ya, manfaat dari Echinodermata. Peranan menguntungkan. Jadi ada bulu babi dapat diambil gonadnya untuk dikonsumsi. Ya. Terus holoturia atau mentimun laut bisa diperdagangkan sebagai tripang kering atau kerupuk tripang ya. Ini juga biasanya banyak dikonsumsi. Tripang itu direbus dulu baru dimasak ya atau diolah menjadi bahan makanan yang lain. Terus juga bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan jeli gamat ya. Echinodermata memakan bangkai-bangkai sehingga pantai menjadi bersih. Nah, untuk peranan yang merugikan, dapat merugikan pembudidayaan tiram mutiara dan kerang laut karena Echinodermata merupakan predator hewan-hewan budidaya ya, budidaya tersebut. Oke, terus untuk bulu babi dan landak laut dia bisa merugikan para turis. Ya, kalau misalkan kita lagi surfing di Oke, ada pertanyaan nggak mengenai Kingdom Animalia? Film-film dari Animalia nih, kan ada 9 film. Dan kita baru bahas 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita baru bahas sampai sini. Yang chordata itu termasuk ke dalam vertebrata ya, yang punya tulang belakang. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, udah paham semua ya? Dicatat nggak ini tadi Ibu jelaskan? Dicatat, Bu, yang penting-penting. Ya, alhamdulillah ya. Ada catat. Oke, itu aja ya hari ini. Terima kasih. Minggu depan kalian belajar lagi dengan Bu Prima ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Jadi kalau misalkan ketemu Ibu di luar, sapa aja ya gitu ya. Atau misalkan mau diskusi biologi, walaupun Ibu udah nggak ngajar, kalian mau diskusi nih tentang biologi, nggak apa-apa ya. Kontak Ibu aja. Kita nanti diskusi di WA ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa dulu deh sebelum penutup ya. Sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama.